Ali Imran dari ayat 14 sampai 17. Zuyyina, dihiasi, linnasi, untuk manusia. Berarti yo semua manusia, mau Islam mau enggak, mau laki mau perempuan, wis yang disebut manusia. Apa hiasannya? Hubbus syahwat, kecintaan, keinginan. Syahwat itu kan keinginan. Minan nisa, wanita. Berarti ayat ini teksnya untuk laki-laki. Laki-laki yang normal ya dihiasi kecintaan kepada wanita. Nah, yang wanita dihiasi kecintaan pada laki-laki yang normal. Wong sekarang udah banyak yang enggak. Lanang karo lanang, wadon karo wadon. Baru kemarin hari Minggu ya. Hari Sabtu. Dikirain saya itu yo laki, pakai motor laki, rambutnya pendek, buayanya juga gagah. Begitu dengar omongannya loh. Saya tanya ke istri, kan dia nganter temennya istri. Itu lanang apa wedok? Wadon. Ya. Lo kok gayanya lanang? Lo pacarnya juga perempuan. Wah, wes, Bu. Wes hati-hati lah yo. Mereka kalau ditegur katanya modern. Modern gimana? Kaum Nabi Lut udah lanang karo lanang, wadon karo wadon. Wes bahaya. Kecintaan terhadap pasangan hidup. Minan nisa itu kalau diterjemahkan secara umum, setiap orang itu dihiasi cinta dengan pasangan hidup. Wal banin, anak-anak. Kadang kalau sudah punya anak ya segalanya kadang ya dicurahkan buat anak. Sampai nama aja kadang hilang, lebih dikenal nama anaknya. Misalnya namanya Suyati, punya anak namanya Vika, orang-orang manggilnya Mama Vika, ya nama aslinya hilang kan ya. Itu namanya bentuk sayangnya orang tua terhadap anak. Ya semua orang. Wal qanatiril muqantarah, dihiasi dengan kecintaan harta benda yang berlimpah, yang banyak, pengennya semua orang itu punya banyak duit ya. Tapi ya kadang ada yang kesampaian, ada yang enggak. Ada yang kesampaian bener punya banyak duit, tapi Allah Maha tahu mana yang terbaik. Orang yang biasa megang ratusan ribu kok tiba-tiba megang miliaran, malah gak bisa tidur. Ini duit buat apaan ya? Taruh di mana ya? Dibawa ngaji ya gondal gandul, ditaruh rumah takut hilang. Kalau pengen biasanya megang ratusan ribu ya welah ratusan ribu. Wal minat zahab, harta berlimpah itu kadang ya minat zahab berupa emas, entah yang dipakai buat perhiasan atau dipakai untuk invest. Kalau orang dulu karena belum ada harta benda yang macam-macam kan ya lambang kekayaan ya emas. Bahkan sampai ukuran orang bayar zakat ya emas. Orang hutang piutang kalau dalam jangka waktu yang lama juga harusnya ukurannya pakai emas. Kalau pakai duit, misalnya sekarang utang 10 juta, tapi bayarnya 10 tahun yang akan datang, uang 10 juta itu nilainya udah beda. Tapi kalau emas, misalnya minjamnya 10 gram, biar bayarnya kapan ya tetap 10 gram, nilainya akan mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau duit, zaman dulu saya sekolah paling uang jajan dikasih emak itu 5 rupiah sama 10 rupiah yang gambar orang KB, keluarga berencana ya. Nah, ya sekarang dibawain 10 ribu ya kekecilan. Dulu 10 ribu ya buat bayaran sekolah 3 bulan. Lah orang pinjam meminjam kalau dalam jangka waktu yang lama ya ukurannya pakai emas. Wal fiddah, perak. Wal khailil musawwamah,
khail musawwamah itu kuda pilihan. Kalau sekarang yo kendaraan. Kalau dulu kan ya kendaraannya kuda. Lah kalau sekarang yo kendaraan, kebanggaan orang kadang kendaraan. Kadang sama istri nggak begitu dikasih uang belanja, sama motor dimodif, sampai bininya ngomel-ngomel. Wal an'ami, buah-buahan, bahan makanan. Wal hars, dan hasil pertanian. Ini semua adalah perhiasan kecintaan kita, rata-rata ya cinta dengan yang itu tadi itu. Dzalika, itu semua mata'ul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wallahu, dan Allah, indahu, di sisi Allah, husnul ma'ab, sebaik-baiknya tempat kembali. Artinya apa? Kalau bisa harta benda yang disebutkan itu jangan ditinggal di dunia. Kalau mati dibawa, kalau bisa. Nah, caranya gimana? Punya mobil mati dibawa, apa melu ikut dikubur? Yo enggak. Punya rumah, apakah ikut dibawa? Begitu mati dikubur di dalam rumah? Yo enggak. Artinya begitu kita meninggal, kemanfaatan dari harta benda yang kita punya itu tetap ngalir. Misal kita punya kendaraan, begitu orangnya nggak ada, kendaraan itu kadang dipakai buat kebaikan, ada orang minjem, ada tetangga masuk rumah sakit dianterin, itu berarti kan pahalanya ngalir walaupun orangnya sudah meninggal. Anak kan ya harta ganin tadi itu. Begitu meninggal ya anak nggak, ya ikut nganter doang. Begitu selesai makan kan balik pulang. Tapi kemanfaatannya tetap setiap saat, setiap waktu doa. Kalau budaya di kita ya ada tahlilan 7 hari, 40, 100 dan selanjutnya. Nah itu maksudnya bahwa semua itu yang terbaik adalah kembali di sisi Allah, dan ketika kembali kemanfaatan dari harta benda itu yo disertakan kalau bisa. Cuma dan rata-rata yo wis. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Qul, sampaikan wahai Muhammad Rasulullah. A'unabbi'ukum, akan kami informasikan, akan aku beritahukan kepada kalian bi khairin, dengan yang lebih baik, min dzalikum, dari itu semua. Itu semua itu mulai dari nisa, banin, qanatir, muqantarah dan seterusnya sampai wal an'ami wal has. Untuk siapa lebih baik? Lilladzina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa. Apa yang lebih baik? Di sisi inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar. Karena kalau yang minan nisa wal banin muqanatiril muqantarah itu kan sifatnya temporer. Temporer itu apa? Ada batas waktunya. Kecintaan kepada dunia itu kan temporer, ada batas waktunya. Orang demen kuliner, demen makan, itu kan kalau semangkok. Kalau 5 mangkok, misal orang paling demen orang makan bakso umpama, ya paling buanter semangkok, ya tambahlah semangkok lagi. Wah itu udah pol. Mangkok ketiga biar dia cinta kayak apa, wis geleng-geleng, ora. Ya wis mau. Iya, kecintaan terhadap kesenangan dunia ini loh. Itu enaknya, pantesnya itu kan terbatas ya. Terbatas. Orang enak mah paling enak siang-siang panas gini tidur. Iya tidur kalau sejam 2 jam, lah kalau 5 jam dikirain suaminya yo ini masih hidup kok enggak. Kok udah 5 jam enggak bangun-bangun. Lah iki yo kebablasan. Dari kecintaan dunia itu kan tadi itu temporer. Makanya yo terbatas.
Tapi ada yang lebih baik dari itu semua adalah surga yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang orang dalam surga itu khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wa azwajum mutahharah, dan diberi pasangan hidup yang selalu suci. Wa ridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kecintaan dunia memang kita di dunia wajar tapi jangan lupa nanti ada kehidupan berikutnya yang lebih kekal, yakni akhirat. Wong doa kita kan atina fid dunya hasanah dulu, baru wa fil akhirati hasanah. Semampu kita kejar dulu atina fid dunya hasanah. Setelah itu wa fil akhirati hasanah. Yang paling enak dunianya kaya raya, mati masuk. Pengennya kan begitu tapi kadang ono yang kesampaian, ada yang enggak. Paling tidak ketika misalnya orang-orang yang iman, orang-orang yang takwa, dunianya misalnya kurang beruntung. Kalau usaha amsyong mulu. Amsyong itu bahasa apa? Apes mulu. Lah lihat cuaca panas, jualan es nih kayaknya enak. Begitu dia udah jualan, datang musim hujan. Lah kan amsyong kan namanya apes. Wah, musim hujan ganti. Jualan apa? Lah orang amsyong itu ada aja nih. Kayaknya musim panas, wah jualan es nih enak. Begitu dia udah bangun usaha jualan es, datang musim hujan, amsyong. Begitu musim hujan ganti jualan yang anget-anget apa wedang ronde. Begitu jualan wedang ronde, musim panas lagi. Amsyong dah. Tapi kalau orang-orang yang takwa kan ada harapan, oke lah dunianya amsyong, masih ada harapan di akhirat. Lah kalau orang yang enggak iman, enggak takwa, yang seandainya dia orang kaya, udah nikmati duluan walaupun akhiratnya blangsak. Tapi kalau udah dunianya blangsak, ibadah enggak, iman enggak, harapan bahagianya kapan? Wes bohong. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah basir, maha melihat, bil ibadi, dengan semua hamba-hambanya. Allah maha tahu siapa hambanya yang pengen bener-bener fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, atau yang cuma pengen-pengenan doang. Allah maha tahu. Lah siapa orang yang pengen fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah itu? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini bagus dipakai buat doa. Mulai dari ambil Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Tempo hari waktu membahas ayat yang keberapa itu, ayat yang ke-8, itu doa yang terbaik, yang tertinggi derajatnya adalah doa yang diambil dari ayat Quran. Nah, ini juga termasuk doa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini doa tingkatan tertinggi. Kita baca ngerti nggak ngerti artinya ada pahalanya, apalagi kalau ngerti. Ini doa terbaik, yaitu yang diambil dari ayat Quran. Siapa itu? Alladzina, ialah orang-orang yaquluna, yang mereka selalu berucap, selalu berdoa, selalu berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami beriman. Beriman kan bukan hanya ucapan dibuktikan dengan perbuatan. Kita sholat, puasa, berbagi rezeki, sedekah, berbuat baik dengan tetangga kanan kiri, itu sebagai bentuk iman.
Kemudian setelah ia menjalani perintah menjauhi larangan dibingkai dalam iman, faghfir lana, ampuni kami dzunubana, dosa-dosa kami. Nah, makanya selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung perintahnya astagfirullahaladzim. Siapa tahu dalam sholat kita itu ada kesombongan, dalam sholat itu ada kelalaian. Wong nyatanya ya Allahu Akbar, yang diingat ya macam-macam ya. Apalagi kalau kerjaan belum beres, kerjaan belum beres ditinggal sholat, alamat itu. Alamat ya. Apalagi yang sholat sambil ngomong cucu umur segitu tuh. Nah iya. Allahu Akbar. Diem sini ya. Sebelum sholat kita udah suruh diem, dia diem. Tapi begitu kita takbir kan, iya. Malam minggu kemarin pengajian di musola saya. Anak saya kan umur segitu, umur 3 tahun. Begitu selesai pengajian, sholat isya, saya ngimamin Allah, dapat 1 rakaat, kedengaran suara nangis kan apal saya anak saya. Waduh, ini bocah nangis kenapa? Lah iya kan? Kita kan tahu nih. Nih nggak ada yang nolong. Lah ya benar emang nggak kusuk. Saya jujur apa adanya kok. Begitu saya sholat kepikiran anak saya ini ya kok nangis kenapa? Lah iya. Ini saya loh, kalau ibu-ibu kan kelihatan kusuk-kusuk ya. Lah ya makanya ya assalamualaikum, assalamualaikum, langsung astagfirullahaladzim. Begitu selesai sallallahu ala Muhammad, saya lihat kan kelihatan ternyata jatuh depan musola. Lah itu kan 2 rakaat itu kan kepikiran ini bocah kenapa, yang nolongin siapa, orang-orang lagi pada sholat. Lah ya makanya ya faghfir lana dzunubana. Amanahnya kita sudah sholat itu kan bentuk amanahnya. Tapi setelah amanah apakah cukup di situ? Ya enggak. Faghfir lana dzunubana. Wong dalam sholat kita itu ada lalai. Dalam sholat kadang yo ada sombong. Kayaknya orang sini yang sholat tekun cuma saya. Yang lain mau. Nah makanya faghfir lana dzunubana. Ketika kita sedekah, kita sedekah ini kan bentuk sebagai innana amanna. Tapi ketika kita sedekah kadang ya dalam hati ini, wah yang paling banyak kayaknya saya. Yang lain apa? Goceng. Saya 10.000 nih. Makanya ya setelah amanah kemudian faghfir lana. Nah itu rangkaiannya begini. Apakah cukup di situ? Ya enggak. Waqina adzabannar. Ya Allah jauhkan dari azab api neraka. Ini kan ya sejenis dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah mohon dunianya baik, akhiratnya baik, jauh dari api neraka. Lah orang-orang yang begini ini as-sabirina, orang-orang yang sabar. Sabar itu dalam 3 tempat. Sabar dalam taat. Orang ibadah butuh taat. Orang ibadah, orang taat butuh sabar. Sholat yang cuma 5 menit aja butuh sabar ya. Apalagi puasa. Puasa kalau begini ini beratnya, ya Allah luar biasa ya. Kalau di dalam begini terus sih betah. Nah kalau keluar, panasnya. Pengennya minum. Ya kalau di rumah ya insya Allah kuat. Butuh sabar. Kalau Ramadan sih insya Allah ya temennya banyak. Kalau di luar Ramadan, abot. Apalagi siang-siang jemput cucu sekolah, ya. Pas panas. Apalagi di Al-Ghariyah mana sih? Sarannya ke sono ya. Wah, yang orang jualan segambreng gitu. Aduh. Ngelihat jualan es macem-macem. Kalau lagi puasa itu kayaknya sini mah dulu. Aduh, ya Allah berat. Lah kalau Ramadan kan mereka tutup. Kita nggak kepancing. Kalau hari-hari biasa gini loh. Wah, ya as-sabirin. Sabar dalam menjauhi maksiat. Orang jauhi maksiat itu butuh sabar. Apalagi maksiat yang jadi hobi. Ada maksiat hobi ya? Ada.
banyak. Kalau mak-mak kan biasa lah ya, udah terkenal lah ya. Masih aja hobi Pak Ustaz. Lah iya, coba udah. Misalnya pagi-pagi awalnya duduk 2 orang di teras gitu loh. Awalnya cuma 2 orang loh, ngomongnya baik-baikan awalnya. Bu, masa apa pagi ini? Alah, suami saya mah gampang lah, asal ini juga beres. Nah kemudian datang orang ketiga nih, mulai biasanya. Kalau udah datang ketiga, tukang sayur datang belum? Belum. Tahu? Tanya ini anaknya tawuran loh. Ngomongin tukang sayur ganti. Tukang sayur beres, kadang ganti ada orang lewat. Itu kan anaknya siapa? Anaknya si itu tuh kemarin narkoba ketangkep. Depan rumah saya itu ada pohon mangga, Bu. Dulunya saya bikinin bangku buat nyantai-nyantai. Lama-lama kok jadi sarang itu. Lah iya, begitu bangkunya rusak, enggak saya betul-betulin. Mereka patungan. Bikin dari besi dilas lagi. Wah, wes. Ya wes ben ngono. Nah, ini yang pelakunya juga orang-orang situ juga, termasuk orang dalam rumah saya juga. Ayo wes sabar ya, orang Jawi maksud itu sabar. Yang ketiga, sabar dalam menjalani takdir Allah. Takdir Allah itu kadang sama persis dengan apa yang kita mau, kadang kebalikannya. Pengennya kita itu punya anak, itu kan dia nurut, baik, sekolahnya pinter gitu ya. Tapi kadang ya Allah kasih sebaliknya. Udah dikasih tahu ngeyel, sekolahnya bentar-bentar dipanggil guru apa namanya yang ngurusin anak-anak nakal itu. Guru BP ya apa namanya? Oh iya. Pengennya kita itu ya punya anak nurut, sekolahnya pinter, tapi kadang berbeda. Semua orang ketika mau menikah pengennya suami, kalau perempuan yo yang ganteng, gede putih, tinggi, banyak duit, nggak ngomelan gitu ya. Begitu nikah dapatnya udah pendek, kecil gitu. Ngomelan lagi malah. Walidnya naudzubillah min dzalik lah. Lah memang hidup kadang kan gitu kan, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi itu ya takdir Allah, gimana lagi? Ya wes tadi, sabar. Lah orang-orang calon penghuni surga yang khalidina fiha itu as-sabirin, sabar. Kemudian was-shadiqin, orang yang benar atau orang yang jujur, enggak gampang ngapusi. Ini musim orang nebar janji sekarang. Ini sekarang nih musim nebar janji. Kalau saya jadi BPJS gratis. Kalau saya jadi yang orang sudah sepuh apa namanya lansia yang misalnya sebulannya dulu berapa saya taikin. Om janji itu banyak yang jadi para penunggu pohon. Kalau di sini sih paling tiang listrik yang ditungguin ya. Kalau di daerah saya itu pohon bagus-bagus dipaku, ditempelin wajahnya dia, ada tulisannya jujur, amanah, mau apa meneh ngono lah. Wal qanitin itu orang yang tetap istiqomah jalani perintah, enggak gampang goyah, itu qanitin. Biar apa keadaannya tetap ya jalan, panas yo ngaji, hujan yo ngaji. Kira-kira kalau mau berangkat ngaji, panas sama hujan enakan mana? Ya, ini ya dijalanin. Enggak, kalau mau berangkat loh. Panas. Lah kalau hujan juga payung. Tapi kalau hujan itu memang jauh lebih berat kadang dari panas. Kadang kalau hujan itu yang nongol tangannya doang. Gede gak sih? Apalagi suara dari musola enggak kedengeran. Ini kemana ya kok enggak ada yang selawatan, enggak ada yang ngaji. Maju mundur. Lah itu kadang setannya dari bangsa minal jinnati wan nas. Yang dari bangsa jin busikin di sini, enggak usah ngaji, hujan, udah tidur aja di rumah ini. Yang jin, tapi wan nas mana Mak? Ngaji enggak usah. Paling musola juga enggak ada orang tuh, enggak ada suaranya, udah tidur. Udah wan nas. Lah kadang gangguan kan itu ya. Kadang dari dalam diri ini, dari makhluk yang nggak kelihatan, kadang ada dari makhluk yang kelihatan. Kadang setan itu bisa pecian, bisa perundungan, bisa sama-sama perundungan kayak begini. Orang mau baik di mentah-mentahi kan nggak jadi. Nah ini kan setan. Qanitin.
Qanitin itu orang yang tetap istiqomah walaupun kondisinya nggak bagus, hujan tadi contoh. Wal munfikina, orang-orang yang berinfak sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia punya duit, ya infak sedekahnya dengan duit. Yang punya ilmu, infak sedekahnya dengan ilmu. Yang punya tenaga, infak sedekahnya ya dengan tenaga. Itu wal munfikin. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memperbanyak istighfar di waktu sahur. Dan salah satu amalan terbaik ketika kita selesai tahajud, kalau ketiduran takut bablas sambil nunggu subuh, yang terbaik adalah membaca istighfar. Ayatnya ayat ini. Orang-orang terbaik itu adalah as-sabirin, orang-orang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang teguh istiqomah, orang-orang yang rajin berbagi, bersedekah, berinfak. Kemudian yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang rajin beristighfar di waktu sahur. Maka amalan yang paling baik sambil nunggu datangnya waktu subuh yaitu membaca istighfar. Macam-macam terserah, istighfar yang model apa monggo terserah. Yang pendek-pendek, kalau saya sih seneng yang pendek-pendek aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti setelah dapat 10 apa 20 baru ditambah li wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Jadi enggak istighfar untuk diri kita sendiri juga, tapi untuk kedua orang tua, untuk guru-guru kita, untuk semua muslimin dan muslimat. Itu amalan yang terbaik, yaitu membaca istighfar di waktu sahur. Ashar itu artinya waktu sahur. Itu amalan terbaik, langsung dari Quran yang mengajarkan sambil menunggu subuh. Cuman kadang kalau bulan Ramadan malah diisi acara lawak-lawak yang karuan gitu. Ya kalau Ramadan ya. Kalau kita nyetel TV kan pokoknya pindah-pindah channel, isinya ya orang pada guyonan. Padahal itu waktu yang mustajabah untuk kita beristighfar. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini saya mau tanya. Monggo.